Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zulfandi. Selamat pagi menjelang siang. Kali ini saya sebenarnya mancing ya. Cuman dari rumah saya sudah mempersiapkan beberapa lure untuk kita review tentang bagaimana cara memancing ikan tapah dengan lure atau disebut umpan tiruan. Di sini saya hanya menerangkan atau menjelaskan beberapa pengalaman saya dan pengetahuan saya tentang bagaimana sih cara casting ikan tapah. Oke, langsung saja lanjut. Yang pertama yang kita harus tahu pertama lure atau umpan tiruannya. Umpan jenis apa yang biasanya paten atau jitu untuk casting tapah ya. Yang pertama biasanya saya pakai itu Vibra. Vibra ini salah satu lure tipe sinking ya. Nah, ini jenisnya. Vibra. Saya punya beberapa Vibra menurut ukuran dan menurut fungsi masing-masing. Nah, ini mereknya Strike Pro. Ada yang merek lain juga. Yang kecil, tapi yang kecil jarang saya pakai ya. Maklum, targetnya pengen yang besar-besar kalau mancing. Sebenarnya untuk casting tapak ini biasanya saya menggunakan dua tipe lure ya. Pertama tipe sinking, yang kedua tipe floating ya. Bagaimana sinking itu? Sinking itu seperti ya Vibra ini. Terus ada beberapa lure yang sinking juga yang biasa saya pakai ini ya. Sinking juga. Cara kerjanya sinking ini begini ya sobat. Saya kebetulan bawa nih ya kertas untuk jelas dah ya. Balik. Cara tipe kerja sinking yaitu ketika kita lempar lure, kita biarkan dia jatuh, tenggelam ya, tenggelam. Kalau tipe sinking ini tenggelam sebatas mana kita ingin lure itu mulai berjalan, disitulah kita mulai gulung. Misalnya kita ingin di dasar, biarkan ketika sudah kita lempar, biarkan dia jatuh sampai ke dasar, lalu kita gulung, maka lure tersebut akan datar saja di dasar. Atau kita ingin setengahnya, lempar kira-kira belum nyampe ke dasar setengah, kita gulung, maka lure tersebut akan jalan setengahnya. Itu tipe sinking. Strike, strike. Beda dengan tipe floating ya. Kalau floating seperti lure saya ini, Sum Thunder Bara ya, itu ketika kita lempar, ke sini, kita gulung, dia maju ke depan sobat. Nah, jadi ketika di dasar dia di sini. Jauh ya. Keuntungan memakai yang sinking itu tadi, ketika target ikan tapah tersebut berada di sini, sedangkan lemparan kita sampai ke sini, itu tipe sinking tepat ke arah target. Tapi kalau tipenya floating itu tadi, lempar ke sini jalannya ke dasarnya baru ke sini. Sedangkan ikan tapah kita tahu sobat ya, ikan tapah itu agresifnya di dasar, makannya di dasar. Nah itu tadi. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini yang tipe floating yang biasa saya pakai. Tipenya yaitu merek saya biasa pakai merek Strumbara ya. Yang lidah lebih panjang, ada yang sedang, tergantung kebutuhan kita atau tergantung dalamnya air yang kita akan gunakan. Terus untuk lure ketiga biasanya untuk casting tapah kita atau teman-teman
memakai tipe ini ya, crankbait atau lidah panjang. Nah, ngelemparnya agak ribet sobat. Sulit untuk jauh. Sulit untuk jauh ngelemparnya, makanya jarang saya pakai. Tapi teman-teman di daerah Bahar atau daerah lain itu banyak dapat apa dengan lure seperti ini, crankbait ya. Terus untuk lure keempat, casting tapak ini kita juga harus punya spinner bait. Saya punya 2 spinner untuk ini yang agak besar, agak tanggung. Teman-teman juga kalau saya lihat di YouTube atau di upload apa di Facebook sering dapat menggunakan spinner bait, tapi terus terang saya belum pernah dapat. Tapi mocel pernah 2 kali kalau nggak salah, mocel belum pernah dapat pakai ini. Yang sering saya dapat itu tadi pakai vibra sama trumbara. Oke, yang kedua yaitu kondisi spot. Maksudnya kondisi spot yaitu yang pertama yang spotnya nggak ada ikan tapahnya pasti. Kalau nggak ada ikan tapahnya nggak mungkin dapat tapah ya sobat. Terus kedalaman air, itu maksudnya kedalaman air itu bisa juga menentukan bagaimana cara kita casting mendapatkan tapah tersebut. Nah begini ya sobat, kalau dalamnya air itu kira-kira 2,5 meter atau lebih, atau istilahnya 2 meter ke atas lah, kita biasanya memakai vibra ya, vibra yang agak berat nih, atau yang ini yang 21 gram saya rasa sudah cukup lah ya. 1 gram sampai ke dasar. Ini lebih paten daripada lure-lure yang lain, itu pengalaman saya. Nah, nanti ada videonya saya terapkan. Oh, strike. Ada 3 tapah lure kita, lihat kat yang 3 kiloan lah. Tap. Kalau kedalaman airnya di bawah 2 meter, ada nyampe 2 meter, 1,5 meter atau 2 meter atau 1 meter. Nah, biasanya kita pakai lure yang ini tadi, lure yang tipe floating, trumbara, atau pakai ini ada juga pro ya, untuk air yang kedalamannya kurang dari 2 meter atau 2 meter. Itu untuk air. Terus yang ketiga, cuaca. Nah ini sangat penting kita tahu cuaca sobat ya. Maksudnya begini, cuaca dingin ketika habis hujan atau pagi-pagi atau sore kita memakai lure apa gitu. Cuaca panas ketika sedang panas atau siang hari ya, kita memakai lure apa. Nah itu di situ sobat. Saja kalau cuacanya dingin atau sedang hujan atau sesudah hujan atau pagi hari atau sore hari, itu biasanya saya memakai lure yang setengah jalan. Nah, apa maksudnya setengah jalan? Gini sobat, biasanya ikan tapah itu sobat ya, kalau cuaca dingin dia bermainnya di tengah, tidak di dasar. Seperti ketika waktu hujan atau sore sangat sore, pagi sangat pagi, atau ketika sesudah hujan air dinginnya, yang bermainnya tengah. Maka saya menggunakan lure yang ini vibra yang jenisnya ringan, jadi jalannya dia agak setengah, jalannya setengah di tengah ya, vibra ini. Atau saya memakai
lur ini yang sering saya pakai malah. Lur strumbara. Nah, ada videonya nih sobat. Saya telah dapat ikan tapah dengan lur ini, sudah beberapa ekor ya videonya. Dan itu ketika waktu hujan dan sore hari. Kenapa saya pakai ini? Ini caranya sobat. Lidahnya saya potong. Nah, jadi kalau lidah bawaannya ini panjang ya sobat. Ini akan sampai ke 2 meter atau 3 meter. Bisa ini. Lidahnya panjang ya. Nah, ini saya potong. Ngapa sih saya potong? Saya nggak punya lur lain sobat. Sebenarnya ya cari lur aja yang lidahnya pendek gitu, yang jalannya kira-kira 1,5 meter lah di atas permukaan atau 1 meter lebih dikit. Cuman karena saya nggak punya lur lain, saya punya lur strumbara ada beberapa biji ya, saya potong aja satu. Ternyata jalannya bagus juga dan nggak ngaruh gitu jalannya, saya potong aja satu. Nah, ini ada videonya, video strike-nya nih. Nah, itu ketika cuaca dingin. Bagaimana kalau cuaca panas? Nah, kalau cuaca panas ya kita tapahnya biasanya kalau dalam cuaca panas dia mainnya di dasar. Habis tengah hari atau jam 2, jam 1. Emang mau sih tapah makan jam segitu? Mau sobat. Teman-teman sering dapat. Saya juga pernah. Beberapa kali dapat di siang hari, malah setelah makan siang langsung strike. Nah, mainnya di dasar, maka kita pakai umpan atau lur yang bermainnya di dasar. Seperti ini. 20 jenis sinking fibra 21 gram. Yang lebih besar malah semakin dalam air kita pakai yang lebih besar nih. Nah, fibra yang besar atau pakai jenis sinking lain ya, seperti ini sinking juga berat nih. Nah, berapa berat nih. Maksudnya lur sinking itu, tipe sinking itu kan dilempar tenggelam. Jadi seperti tadi tenggelam baru kita cari ini sinking juga. Kalau tipe floating, ketika kita lempar lurnya mengambang timbul, kita tarik baru tenggelam. Nah, itu tadi ya sobat. Itu adalah poin ke 3, cuaca. Nah, terus poin keempat ya sobat, banyak lemparan. Yaitu sering pergi, istilah kasarnya. Orang yang melempar 1000 kali, ya dibandingkan dengan yang melempar 100 kali, kemungkinan lebih besar ya 1000 kali yang lebih dapat. Dengan keyakinan sobat ya. Kadang ada yang melempar dengan rasa asal-asalan, tidak ada rasa yakin, lempar. Sebentar putus asa, lagi kecewa, ya begitu. Karena pertama tadi banyak lemparan dan keyakinan, itu juga adalah salah satu poin kita casting tapah. Terus yang kelima tentunya yang paling ini yang paling partennya, rezeki. Itu biasanya sangat menentukan ya sobat. Biar bagaimana kalau nggak rezeki ya nggak dapat. Biarpun kadang asal-asalan, kalau rezeki ya tetap dapat. Cuman hakikat itu adanya karena ada syariat. Gini ya sobat, setiap kejadian itu ada sebab musababnya. Seperti dapat tapah karena kita sebab mancing tapah. Wah, sering dapat karena sering pergi, karena sering lemparan lebih banyak dari orang yang mungkin dapatnya sedikit atau tidak pernah dapat sekali, atau yang tidak pernah dapat sama sekali. Begitu aja sobat dari saya, mungkin bermanfaat bagi teman-teman yang mau komen, bertanya silahkan tulis di bawah, atau bagi yang protes silahkan juga tulis di bawah. Maklum, mungkin yang saya terangkan ini tidak semuanya, tidak 100% benar gitu, karena itu hanya pengalaman dari saya selama memancing ikan tapah. Bagi yang like silahkan pencet tombol like, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel saya. Terus kita maju bersama, menambah pengetahuan, pengalaman, berbagi rasa dalam hal pemancingan atau mancing.
Oke, siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.